Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rizik Syihab menyerukan agar Indonesia berubah menjadi negara tanpa partai politik. Menurutnya, partai politik menghancurkan Indonesia. Karena itu, partai-partai yang ada dibubarkan saja katanya. Yang maju menjadi para anggota parlemen adalah orang-orang independen yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pendapat Rizik ini saya saksikan di media sosial. Nama kanal yang menyebarkannya adalah Islamic Brotherhood Television. Kalau dilihat tanggalnya, video ini pertama kali ditayangkan 2 bulan yang lalu. Tapi kini kembali diviralkan, entah untuk tujuan apa. Yang penting juga, Rizik bukan hanya bicara soal pembubaran partai, dia juga bicara tentang perlunya kehadiran partai yang memperjuangkan syariat Islam. Ini adalah peringatan serius. Rizik biar bagaimanapun adalah seorang pemuka Islam yang dipercaya sebagian umat Islam Indonesia. Namanya memang meredup terutama setelah dugaan petualangan seksualnya. Tapi kini setelah kembali lepas dari penjara, kelihatannya Rizik sedang berusaha membangun kembali kerajaannya. Bahkan terlepas dari manuver politiknya, ucapan-ucapan Rizik bisa sangat dipercaya sebagian kalangan umat Islam. Karena itu apa yang dikatakannya sangat mungkin berdampak serius. Dalam pandangan saya, dari apa yang disampaikannya, jelas sekali Rizik tidak paham politik modern secara memadai. Saya dan mungkin sebagian besar dari Anda juga kecewa sih dengan partai politik kita. Kita mungkin juga menganggap partai politik Indonesia tidak menjalankan fungsinya secara benar. Tapi kalau percaya pada demokrasi, Anda tetap memerlukan partai politik sebagai kekuatan yang berada di tengah, sebagai perantara negara dan masyarakat. Apalagi dalam kasus Indonesia. Penduduk kita 280 juta manusia. Kalau ide Rizik bahwa setiap individu bisa menjadi calon anggota DPR tanpa dicalonkan oleh partai politik, akan terjadi kekacauan luar biasa dalam proses pencalonannya. Sebelum lebih jauh, saya kembali dulu pada ide Rizik. Dia itu marah sekali pada partai politik. Menurutnya, saat ini sebetulnya setiap partai politik ditentukan oleh ketua umum masing-masing partai. Dia mengutip seorang anggota partai yang menyatakan bahwa partainya didikte oleh ketuanya. Dan itu berlaku di semua partai yang ada. Karena itu para wakil rakyat yang duduk di parlemen sebenarnya tidak memiliki otoritas apa-apa katanya. Mereka hanya menjalankan perintah ketua partai. Karena itu yang menguasai parlemen sebenarnya adalah 9 atau 10 ketua partai. Para pemodal besar yang hendak mengendalikan kelahiran undang-undang yang sejalan dengan kepentingan mereka tinggal menguasai para ketua partai itu. Hancur negara ini, kata Rizik. Ide ini sudah disampaikannya pada para politisi di Indonesia. Jadi menurut dia, Indonesia perlu membangun sistem meritokrasi. Orang yang dipilih menjadi menteri misalnya ditentukan oleh keunggulannya, keberhasilannya, bukan berdasarkan partai dari mana mereka berasal. Saat ini kata Rizik yang menentukan siapa yang duduk di pemerintahan dari menteri sampai bahkan cleaning service adalah partai. Kementerian bahkan dijadikan ATM partai. Karena itu Indonesia tidak memerlukan partai-partai itu. Indonesia harus menjadi negara tanpa partai, kata Rizik. Andai kata negara tanpa partai saat ini belum bisa dijalankan, paling tidak saat ini kita bisa kerucutkan partai-partai menjadi 2 partai besar. Pertama, partai yang mendukung syariat Islam. Kedua, partai yang tidak mendukung syariat Islam. Saya tidak tahu persis kapan dan di mana dia menyampaikan ceramah itu. Tapi isinya sangat membahayakan. Kalau kita kecewa dengan partai, yang harus dilakukan adalah memperbaiki kualitas partai. Itu yang misalnya berusaha saya lakukan dengan masuk PSI agar bisa masuk parlemen. Saya juga punya sejumlah kenalan yang berpikiran sama. Atau kita bisa terus menyuarakan kritik kita kepada partai-partai yang ada agar mereka memperbaiki diri. Partai politik diperlukan sebagai penghubung antara negara dan rakyat. Memang partai politik seharusnya bukan baru bekerja menjelang pemilu atau hanya bekerja kalau ada keuntungan yang hendak diperoleh. Parpol, partai politik seharusnya terus mengamati, mengawasi, mengikuti perkembangan yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Partai politik juga seharusnya menjadi tempat di mana masyarakat mengadu. Ketika rakyat marah dengan kebijakan-kebijakan yang ada misalnya, mereka seharusnya bisa bicara dengan partai. Partai seharusnya mendengar dan menyampaikan keluhan itu pada pemerintah.
Seharusnya masyarakat tidak perlu hanya unjuk rasa atau langsung mendatangi parlemen untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat seharusnya bisa mengandalkan partai politik. Partai politik bisa dibilang adalah satu-satunya pihak yang dapat menerjemahkan kepentingan dan aspirasi masyarakat ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat. Karena itu, parpol seharusnya memilih para calon legislatif yang memiliki kemampuan dan integritas untuk mewakili rakyat di DPR. Kalau parpol Indonesia belum menjalankan itu, kita sebagai masyarakat harus mendorongnya menjalankan kewajiban itu, bukan malah membubarkannya seperti diusulkan Rizik. Tapi rekam jejak Rizik selama ini memang membuat saya cukup paham dengan apa yang dia mungkin inginkan. Sejak lama Rizik ini pada dasarnya memang anti demokrasi. Dia tergolong orang yang percaya bahwa demokrasi seperti yang kita terapkan sekarang tidak sejalan dengan perintah Tuhan. Karena itu dia harus berusaha mendorong para pengikutnya untuk tidak percaya pada demokrasi. Nah, untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang salah, dia menggunakan kebobrokan partai politik sebagai alasan. Kalau partai politik bisa diperlemah, dia bisa mendesakkan gagasan tentang partai politik yang memperjuangkan syariah. Pada akhirnya tujuan akhir perjuangan Rizik adalah membangun Indonesia menjadi negara Islam, negara syariah. Kalau kita mau sedikit menggunakan akal sehat kita, sebenarnya gagasan Rizik ini bisa sangat dipertanyakan. Misalnya saja soal apa yang disebut sebagai meritokrasi tadi. Saat ini para menteri dipilih oleh presiden, bukan oleh partai politik. Memang presiden akan mendengarkan masukan partai politik pendukungnya, tapi tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengikuti perintah ketua umum partai manapun, termasuk partai dari mana ia berasal. Bahkan seorang presiden yang kuat bisa menentukan sendiri sepenuhnya dengan memilih orang-orang terbaik dalam jajaran kabinet yang hendak ia bangun. Tentu saja pengalaman Indonesia saat ini masih menunjukkan bagaimana partai-partai politik tertentu bisa sedemikian kuat menguasai kabinet tertentu. Tapi itu tidak harus dengan sendirinya terjadi karena kita mengadopsi sistem multipartai. Di banyak negara barat yang menerapkan sistem multipartai, korupsi bisa mereka tekan dan tidak tunduk pada kepentingan partai-partai berkuasa. Yang diperlukan adalah kekuatan masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya sistem politik yang transparan dan akuntabel. Korupsi diperangi dengan sistem pengawasan dan hukum yang kuat. Bila ada sebuah kabinet yang bahkan satpamnya ditentukan oleh sebuah partai politik tertentu, fenomena itu akan diangkat masyarakat, disampaikan pada partai yang pada gilirannya akan mempersoalkan kecurangan itu baik di gedung parlemen, kepada masyarakat, atau kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintahan yang buruk seperti yang digambarkan Rizik diatasi dengan keseimbangan kekuasaan yang menolak pemusatan kekuasaan di satu tangan pemerintahan. Dan sungguh mengherankan bahwa Rizik menganggap bila sistem kepartaian kita ini hendak dibongkar, maka salah satu jawabannya adalah mengadakan sebuah partai yang memperjuangkan syariah Islam. Apa relevansinya? Walau mengandung banyak kelemahan, gagasan Rizik ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Masalahnya, seperti saya katakan tadi, Rizik ini berpengaruh. Dan kalau dia terus menyuarakan dan menggemakannya, jangan heran kalau nanti banyak umat Islam yang tidak percaya pada demokrasi. Ayo gunakan akal sehat. Hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.